Ada sebuah cerita, seorang pemuda yang sebentar lagi akan diwisuda. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana, akhir dari jerih payahnya selama beberapa tahun duduk di bangku kuliah. Beberapa bulan yang lalu dia melewati sebuah showroom mobil, dan saat itu dia jatuh cinta kepada sebuah mobil sport, keluaran terbaru dari Ford. Selama beberapa bulan dia selalu membayangkan nanti pada saat wisuda ayahnya pasti akan membelikan mobil itu kepadanya. Dia yakin karena dia adalah satu-satunya anak dari sang ayah. Sehingga dia sangat yakin banget bahwa dia pasti akan mendapatkan mobil sport itu. Dia pun berangan-angan mengendarai mobil itu, bersenang-senang dengan teman-temannya, bahkan semua mimpinya itu ia ceritakan kepada kawan-kawannya. Saatnya pun tiba, siang itu setelah wisuda, dia melangkahkan kakinya ke ayahnya. Sang ayah tersenyum dan berlinang air mata karena terharu dan bangga betapa dia sangat mencintai anaknya. Dan ia mengeluarkan sebuah bingkisan, ternyata bukan sebuah kunci. Dengan hati yang hancur sang anak menerima bingkisan itu dan dengan sangat kecewa dia membukanya. Dan di balik kertas kado itu ia menemukan sebuah kitab suci yang bersampulkan kulit asli. Di kulit itu terukir indah namanya dengan tinta emas. Pemuda itu menjadi marah. Dengan suara yang meninggi dia berteriak, "Ayah! Ayah memang sangat mencintai saya dengan semua uang ayah. Ayah belikan Alkitab ini untukku." Lalu dia membanting kitab suci itu dan lari meninggalkan ayahnya. Sang ayah tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur. Dia berdiri mematung ditonton beribu pasang mata yang hadir saat itu. Tahun demi tahun berlalu, sang anak telah menjadi seorang yang sukses. Dengan bermodalkan otaknya yang cemerlang, dia berhasil menjadi seorang yang terpandang. Dia mempunyai rumah yang mewah, dia mempunyai istri yang cantik dan anak-anak yang cerdas. Sementara itu ayahnya semakin tua dan tinggal sendiri. Sejak hari wisuda itu anaknya pergi meninggalkan dia dan tidak pernah kembali bahkan menghubungi dia. Sang ayah berharap suatu saat dapat bertemu anaknya itu, hanya untuk meyakinkan betapa kasih sayangnya dan cintanya kepada sang anak. Sang anak pun kadang rindu dan ingin bertemu dengan sang ayah. Tapi mengingat apa yang terjadi pada hari wisuda itu, dia menjadi sakit hati dan sangat dendam. Sampai suatu hari datang sebuah telegram dari kantor kejaksaan yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan sebelum ayahnya meninggal, dia mewariskan semua hartanya kepada anak satu-satunya tersebut. Sang anak disuruh menghadap kejaksaan wilayah dan bersama-sama ke rumah ayahnya untuk mengurus semua harta peninggalannya. Saat melangkah masuk ke rumah itu, mendadak hatinya menjadi sangat sedih. Dia mengingat semua kenangan semasa kecil dia waktu tinggal bersama ayahnya. Dia merasa sangat menyesal telah bersikap tidak baik terhadap ayahnya. Dengan bayangan-bayangan masa lalu yang menari-nari di matanya, canda tawa dengan ayahnya, dia menelusuri semua barang yang ada di rumah itu. Dan ketika dia membuka berangkas ayahnya, dia menemukan kitab suci itu masih terbungkus dengan kertas yang sama beberapa tahun yang lalu. Dengan mata air yang berlinang, ia memungut kitab suci itu dan memulai membuka halamannya. Di halaman pertama kitab suci itu, dia membaca tulisan tangan ayahnya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Dan Tuhan Maha Kaya dari segala apa yang ada di dunia ini. Nak, ayah telah menjual jantung ayah 50 juta buat tambahan impianmu. Selesai sang anak membaca tulisan itu, sesuatu jatuh dari bagian belakang kitab suci itu. Dia memungutnya. Sebuah kunci mobil. Di gantungan kunci mobil itu tercetak nama dealer, sama dengan dealer mobil yang dulu dia idamkan. Dia membuka halaman terakhir Alkitab itu dan menemukan di situ terselip STNK dan surat-surat lainnya. Namanya tercetak di situ dan di sebuah kwitansi pembelian mobil. Tanggalnya tepat sehari sebelum hari wisuda itu. Dia berlari menuju garasi, dan di sana dia menemukan sebuah mobil yang berlapiskan debu selama bertahun-tahun. Meskipun mobil itu sudah sangat kotor karena tidak tersentuh bertahun-tahun, dia masih mengenal jelas mobil itu mobil sport yang dia damba-dambakan bertahun-tahun yang lalu. Dengan buru-buru dia menghapus debu pada jendela mobil dan menengok ke dalam. Bagian dalam mobil itu masih baru, plastik membungkus jok mobil dan setirnya. Di atas dashboardnya ada sebuah foto ayahnya sedang tersenyum bangga. Mendadak dia menjadi lemas, lalu tertunduk di samping mobil itu. Air matanya tidak terhentikan, mengalir terus mengiringi rasa menyesalnya yang tidak mungkin diobati. Cerita ini banyak memberikan pelajaran bagi kita bahwa seberapa mahal dan berharganya apa yang kita miliki ketika kita kehilangan. Maka itu adalah hal yang biasa. Namun penyesalan yang paling dalam adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, namun kita pernah berbuat salah kepada orang yang kita cintai itu. Oleh karena itulah, ketika orang tua kita masih hidup, jangan pernah kita berbuat kasar, membentak mereka, apalagi sampai menyakitkan perasaan dan hati mereka. Mari kita sayangi orang tua kita, karena tidak ada orang tua yang tidak mencintai putra dan putrinya.